Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Agung, NIM 2023815020. Perkenalkan, nama saya Devma Warni Susanti Zega, NIM 2023815014. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ngando, NIM 2023815022. Perkenalkan, nama saya Matilda Elfrida Nuria, NIM 2023815044. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Proses Perencanaan Proses Produksi Kemasan Sirup wortel menggunakan metode QFD. Di sini kami mengerjakan tugas dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kami dari program studi Pengelolaan Agribisnis jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering. Latar belakang. Wortel sangat sering digunakan sebagai bahan makanan atau masakan dikarenakan memiliki kandungan gizi yang begitu baik. Selain itu, wortel juga dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang kaya akan kandungan mineral dan vitamin, terutama vitamin A. Dalam upaya diversifikasi produk wortel, dapat dilakukan proses perancangan dan pengembangan produk olahan wortel. Metode yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengembangan produk olahan wortel yaitu metode QFD. QFD merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan suara konsumen pada proses perancangan dan pengembangan produk sehingga didapati produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. QFD terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan produk. Yang kedua, perencanaan komponen atau desain. Yang ketiga, perencanaan proses produksi. Dan yang keempat, pengendalian proses produksi. Metode yang digunakan yaitu metode QFD tahap 3. Tahapannya yaitu yang pertama, menentukan critical parts terpilih. Yang kedua, menentukan rencana proses. Yang ketiga, menentukan nilai kepentingan. Yang keempat, membuat matriks kolerasi antara critical parts dengan critical process plan. Yang kelima, menentukan bobot kepentingan. Yang keenam, menyusun matriks proses planning. Pembahasan. Critical process plan untuk kemasan produk sirup wortel yang memiliki prioritas tertinggi adalah proses pemberian label dengan nilai bobot kepentingan sebesar 520,12. Tingginya nilai bobot kepentingan tersebut menunjukkan bahwa critical process plan tersebut memegang peranan yang penting dalam proses produksi kemasan sirup wortel. Pemberian label menjadi salah satu atribut yang penting dikarenakan label merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli suatu produk. Label dengan desain yang menarik serta informasi yang jelas akan membuat konsumen memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut. Critical process plan selanjutnya menepati prioritas kedua adalah proses forming dengan nilai bobot kepentingan sebesar 287,94. Proses forming merupakan salah satu proses penting pada proses pembuatan botol kaca dikarenakan proses forming menentukan bentuk botol kaca yang ingin dibuat. Critical process plan menempati urutan prioritas ketiga adalah proses persiapan bahan baku. Pencampuran bahan baku kaca, proses melting dan refining dan proses annealing. Proses persiapan bahan baku kaca dan pencampuran bahan baku kaca cukup krusial untuk diperhatikan karena proses-proses tersebut menentukan kandungan dari botol kaca yang diproduksi. Kandungan dari botol kaca tersebut nantinya akan menentukan karakteristik dari botol kaca yang diproduksi. Proses melting dan refining serta annealing juga menentukan kualitas botol kaca yang diproduksi. Proses-proses tersebut membutuhkan suhu
suhu tempat untuk bisa mendapatkan kualitas botol kaca yang baik. Kesimpulan, critical process plan pada proses produksi kemasan produk sirup wortel terdiri atas persiapan bahan baku kaca, pencampuran bahan baku kaca, proses melinting dan proses ripening, proses penstabilan suhu, proses farming, proses annealing, dan pemberian label. Critical process plan yang memiliki prioritas tertinggi pada proses produksi kemasan produk sirup wortel adalah pemberian label dan pemberian proses farming. Terima kasih, sekian.